Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, desa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sutarjo Kartohadikusumo dalam bukunya Desa tahun 1953 mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa digambarkan sebagai satuan terkecil dari pemerintah yang memiliki otonomi sendiri dalam mengatur daerahnya. Otonomi ini dimaksudkan sebagai upaya kemandirian untuk memberi pengakuan kepada desa bahwa mereka memiliki kemampuan sendiri dalam melangsungkan pemerintahan. Klasifikasi desa. Setiap desa pasti mencapai tingkatan tersendiri dalam proses pengembangan untuk memajukan desa. Karena hal itu, desa dibedakan dalam klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya. Perkembangan desa ini bisa dilihat dari keadaan masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut. Desa swadaya adalah desa yang bisa dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini, masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Ciri-ciri desa swadaya yang dapat dilihat: daerahnya terisolir atau tertutup, penduduknya sedikit, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, masyarakatnya memegang teguh adat atau tradisi, hubungan personal sangat erat, sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang, serta teknologi yang ada masih rendah dan bahkan belum ada. Contohnya adalah Kampung Bena. Kampung Bena merupakan sebuah kampung pariwisata yang terletak di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Jerubuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung Bena adalah kampung adat yang terkenal dengan rumah adat dan tradisi nenek moyangnya. Bangunan rumah penduduknya terbuat dari kayu dan masih beratap rumbai. Rumah-rumah di perkampungan adat ini dibangun dengan mempertahankan kontur asli tanah. Oleh karena itu, bentuk kampung nampak berundak-undak. Masyarakat di sana hidup mempertahankan tradisi leluhur mereka sejak zaman batu. Selain itu, ada juga tempat sesajen kepada para leluhur yang terbuat dari batu yang disusun berundak-undak. Ada pula batu berbentuk lonjong dan meja sebagai tempat untuk melakukan ritual adat. Kampung tua ini dihuni oleh 9 suku, yakni suku Kupa, suku Tizi Azi, suku Ngada, suku Ago, suku Bena, suku Deru Laluewa, suku Deru Solomai, suku Watu, dan suku Tizikai. Dari ke-9 suku yang mendiami kampung, suku Bena dianggap sebagai yang paling tua dan dianggap sebagai pendiri kampung, sehingga menempati undakan yang ada di bagian tengah kampung. Aktivitas rutin kaum perempuan di kampung tradisional ini adalah menenun, dan para lelaki biasanya berkebun dengan penghasilan komoditi berupa kakao, kemiri, dan cengkeh. Di tengah-tengah kampung Bena terdapat bentuk rumah kecil berjumlah 9 buah yang dinamakan gadu, melambangkan laki-laki. Sedangkan yang berbentuk seperti payung yang dinamakan baga dengan jumlah 9 buah melambangkan perempuan. Di ujung utara kampung ini juga terdapat sebuah kursi persidangan yang dinamakan Ture Bupati. Kursi ini hanya diduduki oleh ketua suku guna memecahkan persoalan yang ada dalam lingkup kampung Bena. Di tengah kampung juga ada batu berbentuk lonjong bernama Watu Lewa dan juga batu yang berbentuk seperti meja dinamakan Habe. Biasanya di kedua batu tersebut warga membuat ritual adat. Pada tahun 1992,
Dana dalam mengelola kampung tersebut masih dalam sistem donasi atau sukarela oleh anggota suku yang mendiami kampung adat ini. Kemudian, pada tahun 1992, bekerja sama dengan pemerintah desa, mulai disumbangkan dana guna mengelola kampung. Sampai pada tahun 2013, disepakati melalui peraturan desa untuk mengadakan karcis bagi pengunjung. Desa Swakarya. Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikir lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-ciri desa Swakarya antara lain tidak terikat dengan adat secara penuh, terbuka dengan pengaruh dari luar daerah, adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan prasarana penunjang lainnya. Teknologi sudah mulai digunakan masyarakat, akses menuju daerah lain lebih mudah, serta lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam. Contohnya adalah Desa Sukamahi. Desa Sukamahi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas wilayah desa ini sekitar 263,6 hektar, yang menjadikannya sebagai desa terluas di Kecamatan Sukaratu. Desa Sukamahi mempunyai prestasi dalam hal tata kelola pemerintah dan pembangunannya. Gambaran status desa Swakarya salah satunya ialah Desa Sukamahi, karena belum seluruhnya menerapkan teknologi di usaha pertaniannya. Desa swasembada biasa disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan tingkatan desa lain, dan juga sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Ciri-ciri desa swasembada antara lain sebagai berikut. Biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan. Penduduk yang mulai padat, masyarakat sudah tidak terikat oleh adat, memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju, masyarakat yang lebih kreatif dan kritis, aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Contohnya adalah Desa Hanura. Desa Hanura adalah desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Selama kurun waktu lebih dari 4 dasawarsa, Desa Hanura telah mengalami banyak perubahan. Dari sebuah cetak biru daerah transmigran yang telah terpola, kini jauh berkembang sehingga tata wilayah tata kelola Hanura adalah salah satu yang terbaik di wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dilihat dari perkembangan desa dan berdasarkan data hasil pengamatan, perkembangan desa Hanura dapat dilihat sebagai berikut. Demografi. Jumlah penduduk terdiri dari 2.575 jiwa laki-laki, 2.481 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.535 kakak. Mata pencaharian umumnya buruh 525 orang, PNS 235 orang, tani 223 orang, pedagang 208 orang, karyawan 163 orang, wira swasta 154 orang, TNI 116 orang, dan pensiun 88 orang. Tingkat pendidikan terdiri PAUD atau TK sebanyak 155 orang, SD sebanyak 625 orang, SMP sebanyak 385 orang, SMA sebanyak 523 orang, D3 sebanyak 115 orang, dan sarjana sebanyak 179 orang, master sebanyak 12 orang. Kewilayahan pemerintahan desa. Jumlah dusun sebanyak 4 dusun, RKA, RKB, RKC, dan RKD. Jumlah RT sebanyak 34 RT, sarana dan prasarana desa. Sarana pendidikan formal terdiri dari PAUD 2 lembaga, TK 1 lembaga, SDN 3 lembaga, SMPN 1 lembaga, dan SMAN 1 lembaga. Pendidikan non formal terdiri dari 1 lembaga kursus keterampilan bahasa Inggris,
dan 1 lembaga kursus keterampilan komputer milik Learning Center SHK. Sarana kesehatan terdiri dari puskesmas 1 unit dan balai pengobatan 1 unit. Sarana ibadah terdiri dari masjid 3 unit, gereja 3 unit, musola 15 unit, PAA 12 unit. Lembaga keuangan dan jasa terdiri dari BRI 1 unit, kantor pos dan giro 1 unit, dan kantor pelayanan PT PLN 1 unit. Unit informasi atau telekomunikasi terdiri dari radio, komunitas Gema Lestari atau RGLFM. Fasilitas dan gedung pelayanan terdiri dari kantor desa, gedung Sanggar Manggeliawan, gedung Keluarga Besar ABRI, gedung KUD Harapan Jaya, dan lapangan Krida Yuwana. Sekian video singkat dari kami mengenai klasifikasi desa di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton.